Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kamu yang menonton video ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kawasan Asia Timur serta konflik-konflik yang sudah dan sedang terjadi. Kenapa saya ingin membahas hal seputar kawasan Asia Timur? Karena ini penting untuk menambah wawasan kita yang masih cetek ini. So, ambil semua nilai positif dan buang semua nilai negatif yang terkandung dalam video saya. Udah siap? Simak baik-baik ya. Check it out. Yang pertama, gambaran umum Asia Timur. Asia Timur adalah wilayah Timur Asia yang didefinisikan dalam istilah geografis dan etnokultural. Wilayah ini terdiri dari Tiongkok, Hong Kong, Makau, Jepang, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan. Yang kedua, orang-orang di Asia Timur. Orang Asia Timur terdiri dari sekitar 1,7 miliar orang, membentuk sekitar 38% dari populasi di benua Asia dan 22%-nya lagi dari populasi global. Wilayah ini adalah rumah bagi kota-kota besar dunia seperti Beijing, Hong Kong, Seoul, Shanghai, Taipei, dan Tokyo. Yang ketiga, sejarah Asia Timur. Ternyata Cina adalah wilayah pertama yang menetap di Asia Timur dan merupakan inti dari peradaban Asia Timur. Peradaban Cina ada sekitar 1.500 tahun sebelum peradaban Asia Timur lainnya muncul dalam sejarah. Kekaisaran Cina akan mengerahkan banyak budaya, ekonomi, teknologi, dan otot politiknya ke negara-negara tetangganya. Pengganti dinasti Cina memberikan pengaruh besar di Asia Timur secara budaya, ekonomi, politik, dan militer selama lebih dari 2 milenium. Keunggulan budaya Kekaisaran Cina tidak hanya memimpin negara itu menjadi negara melek huruf pertama di Asia Timur di seluruh wilayah. Itu juga memasok Jepang dan Korea dengan kata-kata pinjaman dan pengaruh linguistik Cina yang berakar pada sistem penulisan mereka. Yang keempat, budaya di Asia Timur. Budaya di Asia Timur sebagian besar telah dipengaruhi oleh Cina karena peradabanlah yang memiliki pengaruh paling dominan di wilayah ini sepanjang zaman yang akhirnya meletakkan dasar bagi peradaban Asia Timur. Sistem anak sungai Kekaisaran Cina adalah fondasi jaringan perdagangan dan hubungan luar negeri antara Cina dan anak-anak sungainya di Asia Timur yang mampu membantu membentuk banyak urusan Asia Timur selama era kuno dan abad pertengahan. Apa saja ya kota-kota di Asia Timur? Yang pertama ada Beijing. Beijing ini adalah ibu kota Republik Rakyat Cina dan kota metropolitan terbesar di Cina Utara. Yang kedua yaitu Kaohsiung yang merupakan ibu kota pelabuhan dan kota terbesar di Taiwan Selatan. Ketiga ada Pyongyang yang merupakan ibu kota Korea Utara dan merupakan kota metropolis yang signifikan di semenanjung Korea. Keempat ada Guangzhou yang merupakan salah satu kota terpenting di Cina Selatan. Kota ini memiliki sejarah lebih dari 2.200 tahun dan merupakan terminal utama dari Silk Road maritim dan terus berfungsi sebagai pelabuhan utama dan pusat transportasi saat ini. Kemudian ada Kyoto yang merupakan ibu kota Kekaisaran Jepang selama 11 abad. Selanjutnya ada Shanghai yang merupakan kota terbesar di Cina dan salah satu yang terbesar di dunia dan merupakan pusat keuangan global dan pusat transportasi dengan pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia. Yang ketujuh, Hong Kong. Hong Kong adalah salah satu pusat keuangan global terkemuka di dunia dan dikenal sebagai kota metropolis kosmopolitan. Yang kedelapan, Osaka. Osaka adalah area metropolitan terbesar kedua di Jepang. Yang kesembilan, Seoul. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan, salah satu kota terbesar di dunia dan pusat teknologi global terkemuka. Yang ke-10 ada Taipei. Taipei adalah ibu kota de facto Republik Cina dan jangkar area industri teknologi tinggi utama di Taiwan. Yang ke-11 ada Tokyo.
Tokyo adalah ibu kota Jepang dan salah satu kota terbesar di dunia, baik dalam populasi metropolitan maupun ekonomi. Ada Ulaanbaatar. Ulaanbaatar adalah ibu kota Mongolia dengan populasi 1 juta pada 2008. Yang ke-13 ada Xi'an atau Chang'an. Xi'an atau Chang'an adalah yang tertua dari 4 ibu kota besar kuno Cina setelah memegang posisi di bawah beberapa dinasti terpenting. Mari kita melihat konflik-konflik yang pernah terjadi di Asia Timur. Yang pertama ada Korea Utara versus Korea Selatan. Nah, konflik ini termasuk ke dalam jenis konflik internasional karena melewati batas-batas negara dan melibatkan 2 negara di dalamnya. Konflik disebabkan karena Korea Selatan bersikeras melakukan latihan militer di wilayah sengketa. Sekitar puluhan kilometer dari Pulau Yeonpyeong dan Korea Utara tanpa peringatan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan dan dibalas kembali oleh Korea Selatan. Ini merupakan versi tahun 2010 ya. Saat ini tingkatan konfliknya masih dalam tingkatan konfrontasi. Yang kedua ada Cina versus Taiwan. Konflik ini disebabkan karena terjadi perang saudara di Cina daratan antara Partai Nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis. Perang yang berakhir di tahun 1949 ini dimenangkan oleh kubu komunis yang kemudian membuat Kuomintang tergusur dan lari ke Taiwan. Yang ketiga ada klaim kepemilikan Takeshima antara Jepang dan Korea Selatan. Konflik ini disebabkan karena letak pulau ini yang berada di antara Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara mengklaim pulau tersebut berdasarkan letak geografis serta historis atas kepemilikan pulau tersebut. Pulau ini kaya akan biota laut dan sumber gas alam. Pulau ini juga mencerminkan kepribadian dari kedua negara secara simbolik. Yang keempat ada konflik antara etnis Muslim Uighur dengan etnis Han dan pemerintahan Cina. Konflik ini sudah terjadi pada tahun 1980-an. Xinjiang adalah daerah dengan sumber daya alam yang berlimpah, mulai dari minyak, batu bara, dan gas alam. Letak Xinjiang pun sangat strategis. Penduduknya adalah dari Muslim Uighur dan etnis Han. Jadi, konflik ini awalnya bukan merupakan konflik agama antar Muslim dan non-Muslim, tetapi lebih kepada perebutan sumber-sumber daya alam, dan hal ini didukung dengan turut campurnya pemerintahan Cina yang berpihak kepada salah satu etnis. Yang terakhir ada konflik Jepang-Cina atau klaim kepulauan Diaoyu atau Senkaku. Ada 3 negara yang terlibat yaitu Jepang, Cina, dan Amerika Serikat.